Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, dimanapun Anda berada, saya mendoakan semoga Anda semua dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, dan juga berharap semoga Anda semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara, sesuai dengan judulnya, yaitu menolak lupa. Bang Toyib 207 akan bernostalgia, mengingatkan kembali bahwa beberapa tahun yang lalu Candi Borobudur pernah dibom dan pelakunya tertangkap. Ternyata para pengebom ini adalah para Habib-Habib keturunan imigran Yaman. Nah, untuk itu, untuk peristiwa teroris itu tidak terlepas dari peran daripada FPI. Loh, kenapa begitu? Ternyata para teroris yang tertangkap itu mengaku bahwa mereka itu adalah jebolan dari FPI. Jadi boleh dibilang FPI itu adalah pintu masuk orang-orang yang mau atau akan menjadi teroris. Itu yang pertama. Yang kedua, FPI itu adalah kampus di mana orang-orang belajar cara merakit bom, cara membuat bom, dan cara mempetakan lokasi yang akan dibom. Nah, di FPI lah tempatnya. Saudara, kita merasa kasihan ya terhadap saudara-saudara kita pribumi yang masih bercokol di FPI atau masih bergabung dengan FPI. Kenapa kasihan? Mereka itu tidak tahu bahwa mereka itu hanya ikut-ikutan menjadi anggota FPI, tidak tahu apa yang terjadi di dalam FPI, dan juga tidak tahu goal atau tujuan akhirnya FPI itu apa. Jadi murni hanya ikut-ikutan. Mereka merasa bahwa bangga ikut jadi FPI karena telah menjadi front atau garda terdepan membela Islam. Karena telah menjadi pembela Islam dari serangan-serangan orang yang tidak sepaham. Bangga telah menjadi FPI karena merasa paling benar di antara ormas-ormas dan umat lainnya. Nah, ini adalah kesalahan besar anggota FPI yang hanya ikut-ikutan. Sedangkan yang terjadi sesungguhnya adalah FPI itu adalah yaitu tadi sudah saya katakan, pencetak teroris dan juga kampus bagi orang-orang yang mau belajar cara membuat bom. Sedangkan pengikut FPI yang tidak tahu menahu itu adalah hanya tertipu oleh propaganda petinggi-petinggi FPI, tertipu oleh Munarman, tertipu oleh Rizik Syihab, dan semua petinggi-petinggi FPI, ya, jadi korban propaganda. Sebetulnya sudah bukan rahasia lagi, sudah banyak ex atau bekas muhibin yang sadar dan keluar. Selanjutnya mereka itu bertobat dan memperbaiki diri. Bahkan tidak jarang mereka justru membela NKRI dan melawan FPI. Itu banyak. Banyak muhibin yang sudah sadar dan tobat serta memperbaiki diri. Nah, ini kita masih prihatin, masih banyak saudara-saudara kita yang masih di FPI. Karena ya itu tadi, ketidaktahuannya. Nah, mari kita sama-sama berdoa, ya, mendoakan semoga mereka cepat sadar, cepat kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi, membela negara, membela bangsa, ya,
dan juga mengcounter semua ajaran-ajaran radikal yang dilancarkan oleh FPI untuk menyerang, untuk merongrong negara Republik Indonesia. Pokoknya jangan bosan-bosan. Mari kita terus dan terus mendoakan semoga saudara kita yang masih di FPI segera sadar dan mau mendengarkan nasihat kita sehingga cepat-cepat keluar dari FPI, terus bertobat dan terus memperbaiki diri. Dan ingat bahwa kewajiban kita sebagai rakyat Indonesia adalah ikut membela negaranya. Jangan malah ikut-ikutan orang luar sana, imigran Yaman yang mau merongrong dan menyerang dan pada akhirnya menghancurkan Indonesia. Itu salah besar. Sangat-sangat salah besar. Di Islam juga diajarkan bahwa membela negara adalah jihad. Ya. Membela negara jelas jihad. Mati membela negara jelas itu masuknya jihad. Karena apa? Kenapa harus membela negara? Bayangkan kalau negara kita hancur diserang orang luar berkeping-keping. Apakah kita masih bisa ibadah dengan aman? Apakah kita masih bisa sholat, masih bisa haji, masih bisa melaksanakan puasa dengan aman dan tentram? Nah, ini kita harus bersyukur bahwa negara kita Indonesia dalam keadaan aman, baik-baik saja, sehingga kita bebas melaksanakan ibadah. Dan untuk itu jangan pernah dengarkan ustadz-ustadz atau barisan sakit hati atau kaum Balawi Yaman itu yang menjelek-jelekan Indonesia, yang memprovokasi. Assalamualaikum sahabat AW Kertapati, kita kembali di Opini AW Kertapati Channel. Ada pengakuan dari dua Habib klan Balawi yang akan merencanakan peledakan bom sebagai teror di beberapa wilayah di Indonesia, menyusul tertangkapnya Rizik Syihab dan pembubaran FPI. Sebelum kita bahas lebih jauh, coba Anda dengarkan, Anda simak video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Nabil Al-Jufri selaku simpatisan FPI tahun 2019. Saya mengetahui rencana pembuatan bom yang direncanakan oleh Habib Hussein Al-Hasni dan kelompoknya yang merupakan anggota Laskar FPI dan simpatisan FPI. Saya pernah diperlihatkan video uji coba pembakaran sedikit bahan peledak oleh Bambang di rumah saya di Bandung. Saya menyetujui untuk mencari dukungan kepada DPW Kabupaten Bandung atas nama Ustadz Budi Setiawan dan memberitahukan bahwa pembuatan bom dengan dana Rp500.000. Saya pernah menyampaikan kepada DPD Jawa Timur yaitu Habib Ali tentang perencanaan melakukan aksi ini untuk wilayah lain, wujud pembelaan terhadap kezaliman pemerintah terhadap para ulama. Saya mengetahui pembentukan tim senyap di Bandung yang dipimpin oleh Abah Asep selaku Laskar FPI, DPC FPI Pengalengan yang beranggotakan 1. Angga, 2. Dedi, 3. Rijal, 4. Syaiful. Sasaran peledakan yaitu pom bensin Pertamina milik Cina, pipa gas Pengalengan.
Dari video yang Anda lihat barusan, seorang Habib bernama Nabil Al-Jufri. Nah, ini yang bagi peran siapa saja? Karena di sini ada 3 orang, termasuk dari Habib Nabil Al-Jufri itu. Ada juga Habib yang lain. Oke, kita mulai. Kita bahas soal rencana peledakan bom di beberapa wilayah Indonesia, menyusul ditangkapnya Rizik Syihab dan dibubarkannya EPI. 3 orang yang mengaku sebagai simpatisan EPI, yaitu Habib Nabil Al-Jufri, Habib Hussein Al-Hasni, dan Andriawan alias Malik, telah memberikan pengakuan terkait rencana aksi teror bom di beberapa lokasi di Indonesia. Aksi ini sebagai bentuk protes atas penangkapan Rizik Syihab dan pembubaran EPI. Jadi video yang Anda lihat barusan itu merupakan jejak digital masa lalu. Tahun 2021 kalau nggak salah di bulan April, berita ini diposting oleh media mainstream. Namun dari jejak digital ini, beberapa Habib berupaya diduga melakukan perlawanan terhadap hukum dan diduga melakukan pelanggaran hukum dan diduga ingin membuat wilayah di Indonesia ini berdampak sangat signifikan, menebar ketakutan, menebar keresahan di masyarakat Indonesia karena sudah merencanakan melakukan peledakan bom di beberapa wilayah di Indonesia. Ini menjadi pemikiran kita bersama. Bagaimanapun juga, kita tetap harus waspada dengan klan Ba'alwi, dengan para Habib. Meskipun ya tidak bisa juga digeneralisasi semua Habib seperti itu. Tapi dari jejak digital ini, mau tidak mau, kita tetap waspada dengan klan mereka. Nah, poin-poin penting dalam pengakuan mereka ini, seperti yang Anda lihat video tadi. Yang pertama, pembuatan bom. Ketiga orang tersebut mengaku terlibat dalam pembuatan bom. Mereka telah diajarkan cara membuat bom oleh Habib Zulmi, yang dianggap ahli dalam bidang peledak. Kemudian yang kedua, target bom. Sasaran utama dari aksi teror ini adalah SPBU milik Pertamina dan jaringan pipa gas panas bumi di Pengalengan, Kabupaten Bandung. Yang ketiga, motivasi. Mereka termotivasi melakukan aksi teror ini karena merasa ulama dizolimi, seperti Rizik Syihab, dan sering dikriminalisasi oleh pemerintah. Kemudian yang keempat, peran masing-masing. Nah, ini yang penting. Habib Nabil Al-Jufri pernah ditunjukkan proses pembuatan bom dan mengetahui rencana aksi tersebut. Kemudian Habib Hussein Al-Hasni menjadi tempat pembuatan bom, ahli dalam membuat bom jenis TATF dan plasmoder, dan menjabat sebagai sekretaris di EPI. Kemudian Andriawan alias Malik pernah disuruh membeli bahan peledak dan diajarkan cara membuat bom. Nama-nama yang disebutkan yang terlibat dalam rencana membuat bom dan meledakkan di seluruh Indonesia ini adalah yang pertama Habib Zulmi, ahli dalam membuat bom dan menjadi guru bagi para pelaku. Bambang Setiono memperkenalkan Habib Zulmi kepada kelompok tersebut. Kemudian Jerry, koordinator pengumpulan anggota yang belum ditangkap. Kemudian Haji Popon, seorang yang memiliki ilmu kebal dan pernah diminta untuk melatih anggota. Dari apa yang Anda lihat tadi, kita bisa menarik kesimpulan. Pengakuan dari ketiga simpatisan EPI ini mengindikasikan adanya rencana serius untuk melakukan aksi teror bom di Indonesia sebagai bentuk perlawanan terhadap pemerintah. Polisi perlu melakukan penyelidikan lebih lanjut untuk mengungkap jaringan teror ini dan mencegah terjadinya hal serupa. Jelaskan jejak digital
klan Ba'alawi atau Habib yang ada di Indonesia ini? Meskipun ini kejadian sudah kurang lebih 3-4 tahun yang lalu, tapi ini terus harus menjadi kewaspadaan diri kita. Ketika kita masuk dalam kelompok tertentu, apalagi dalam tanda petik, ormas-ormas yang mengatakan ormas Islam, kita pun tidak boleh percaya begitu saja. Ketika ada ormas yang berbentuk religius, itu pasti akan menyelamatkan diri kita dunia dan akhirat. Tentu saja tidak. Perlu kewaspadaan, perlu kehati-hatian, dan sekali lagi selalu bilang tidak terhadap hal sesuatu yang belum pernah kita alami, belum pernah kita ketahui, dan belum pernah kita masuk di dalamnya. Inilah fungsi daripada akal dan pikiran kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.